Baik, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi ya dalam materi kita yaitu tentang larutan elektrolit. Ya, jadi di sini ada larutan elektrolit ya. Nah, ini materi kita. Oke, selamat tahun baru buat kita semua ya. Nah, apa itu definisi larutan elektrolit? Kita lihat. Yang pertama, definisinya apa? Itu ya, kita lihat. Yang pertama itu dia kasih adalah kita ambil yang ini saja dulu. Definisi elektrolit ya nak. Oke. Ada yang dikatakan dengan definisi elektrolit. Oke, kita lihat definisi elektrolit itu apa. Kita ambil dulu nak ya. Bentar. Ibu ambil dulu ya. Nah, definisi elektrolit dan teori Arrhenius. Larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit dan zat-zat yang terlarut dalam larutan tersebut dinamakan dengan zat elektrolit. Nah, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut dengan larutan non-elektrolit dan zat-zat yang terlarut dalam larutan tersebut dinamakan zat non-elektrolit. Udah? Oke, kita lihat. Itulah definisinya. Nah, ada seorang kimiawan namanya teori Arrhenius ya. Dia mengatakan bahwa di dalam larutan elektrolit senyawa-senyawa kimia atau zat elektrolit diuraikan menjadi ion-ion. Bahkan ketika tidak ada arus yang mengalir melalui larutan tersebut, ya, ketika tidak ada arus yang mengalir melalui larutan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dia ada larutan elektron itu maka akan diuraikan menjadi ion. Nah, oke. Bahkan ketika tidak ada arus yang mengalir melalui larutan tersebut, tetap larutan elektrolit. Oke, ion-ion dalam larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kita lihat senyawa ion. Nih, di dalam air ya, kita lihat. Apa yang anak-anak kami lihat ada larutan elektrolit. Maka dia menunjukkan bahwa dia bercahaya. Ya, ini dia. Senyawa ionnya. Ada air, airnya kan H2O. Ini HOO. Ya. HHO. H-nya ada kecil-kecil, baru O. Baru larutan elektrolit yang besar-besar ini. Maka dia dapat menghantarkan listrik. Oke, itulah senyawa ion. Contohnya NaCl ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Elektrolit dalam air, contohnya ini, ya, NaCl menjadi, ini NaCl kalau dilarutkan dalam air dalam bentuk solid itu padat, menjadi Na positif aqueous, artinya larutan dalam air, tambah Cl negatif aqueous. Kalau HCl gas, maka kalau larutan dalam air menjadi apa? H positif aqueous tambah Cl negatif aqueous. NaOH dalam bentuk padatan, solid, S. Na positif aqueous tambah OH negatif aqueous. H2SO4 liquid, cairan, ya, liquid cairan. Menjadi 2H positif aqueous tambah SO4, 2 negatif aqueous. Begitu juga MgCl2 dalam bentuk padat menjadi Mg2 positif aqueous tambah 2 Cl negatif aqueous. CH3COOH liquid menjadi H positif aqueous tambah CH3COO negatif aqueous. Inilah yang namanya reaksi ionisasi elektrolit dalam air. Oke, nah, kalau non-elektrolit dalam air apa saja? Inilah gula, tidak ada ionnya. C12H22O11 dalam bentuk padatan dilarutkan dalam air, maka dia tetap juga C12H22O11. Begitu juga dengan CONH22 kali solid, urea atau pupuk, menjadi CONH22 aqueous. Ya, ini tidak ada dalam tidak larut. Larut memang dalam air, tapi tidak dalam bentuk ion, tidak ada ionnya. Begitu juga dengan alkohol, C2H5OH, etanol menjadi C2H5OH aqueous. Ya, dia tetap gitu ya, tidak ada ionnya positif negatif, tidak ada. Oke nakku, nah ada 3 nih, gula, urea, alkohol. Paham di situ?
Nah, tadi kalau dibilang apa itu larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik dan berubah menjadi ion-ion. Ion itu adalah dua, positif dan negatif. Positif disebut dengan kation, melepas elektron, dan Cl negatif adalah disebut dengan anion, menerima elektron. Oke, baik. Nah, penguji elektrolit. Nah, sebelum penguji elektrolit ini kita lihat dulu ya mengenai arti dari ada tadi itu konduktor dan isolator. Apa arti konduktor dan isolator? Lalu ada semikonduktor. Ya, kalau konduktor itu dapat menghantarkan listrik dengan mudah. Nah, kalau isolator tidak dapat atau sukar menghantarkan listrik. Nah, diantaranya itu adalah semikonduktor. Itu ada zat-zatnya kita lihat nanti. Unsur-unsurnya yang semikonduktor. Ya? Oke. Nah, itulah dia. Apa arti konduktor tadi, nak? Dapat menghantarkan listrik. Isolator tidak ada menghantarkan listrik. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana penguji elektrolit ini. Nah, ada indikatornya, ada lampu. Ini ya. Ada katoda, anoda, ini ya, lalu ada baterainya. Nah, ada galvanometer atau voltmeter juga bisa. Jadi indikator amperemeter ini kita ambil. Bagaimana dia bekerja? Nah, kalau dia non elektrolit, maka dihubungkan dengan zat yang tidak ada ionnya, ya, ataupun disebut dengan apa tadi itu? Seperti contoh. Ya, namanya non-elektrolit ya, seperti contoh gula, urea, dengan apa tadi? Alkohol. Maka apa yang terjadi? Dengan dihubungkan dengan lampu. Ya, ini ada tes praktikumnya. Itu lampunya tidak menyala, di dalam larutan sekitar elektroda tidak terbentuk gelembung gas, tidak ada. Dan alfa sama dengan 0, atau derajat ionisasi sama dengan 0, atau dengan kata lain tidak terionisasi. Nah, kalau dia elektrolit lemah, contohnya tadi ada CH3COOH atau asam cuka, yaitu lampu menyala redup atau mungkin tidak menyala. Lalu di dalam larutan sekitar elektroda terbentuk gelembung gas, tapi sedikit, ya. Bisa aja lampunya redup, lalu ataupun mati, kadang-kadang mati, tapi ada gelembung gas, itu elektrolit lemah, ya. Nah, kemudian kita lihat. Derajat ionisasinya adalah lebih kecil dari 1 dan lebih besar daripada 0. Dengan kata lain terionisasi sebagian. Nah, ini adalah alat penguji elektrolit. Oke, yang berikutnya. Elektrolit kuat. Lampu menyala terang di dalam atau boleh dikatakan terang terus terang. Maka di dalam larutan sekitar elektroda terbentuk gelembung gas yang banyak di sini, di sekitar elektroda ini. Lalu terionisasi sempurna. Alfa sama dengan 1. Derajat ionisasi sama dengan 1. Nah, kekuatan elektrolit itu juga dapat dinyatakan dengan suatu bilangan yang disebut dengan derajat ionisasi atau alfa. Alfa sama dengan mol zat yang terionisasi per mol zat yang dilarutkan. Ni per No. Oke, nakku. Nah, sampai di situ Ibu harap anak kami sudah paham ya. Oke, sekarang materinya kita cukupkan sampai di situ. Jangan lupa nanti dicatat ya, nak. Ya, yaitu tadi pertama apa? Definisi elektrolit dan teori Arrhenius sudah. Penguji elektrolit tadi udah. Kekuatan elektrolit sudah udah. Konduktor dan isolator sudah. Baik, selamat pagi buat ini semua. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa mengerti dan paham. Salam dari Ibu. Dadah.